Selamat siang Pak Diki, nama saya Jennifer, NIM saya 2014 582. Hari ini saya ingin membahas tentang pertemuan kedua setelah UTS, yaitu chapter 11 Computer Security. Computer Security Risk atau resiko keamanan komputer merupakan suatu kejadian yang terjadi kepada hardware, software, dan informasi yang menyebabkan kerusakan atau hilangnya suatu berkas. Cybercrime itu ialah tindakan-tindakan ilegal berbasis internet atau online. Contoh-contoh dari cybercrime itu, pertama ada hackers. Hackers adalah sebutan bagi pengguna komputer yang melakukan atau mengakses ke sebuah jaringan komputer atau internet secara ilegal. Hacker dibagi menjadi tiga kategori, yaitu satu, black hat. Black hat itu aktivitas ilegal yang dilakukan guna mencari keuntungan pribadi, dan biasanya setelah mengakses ke dalam jaringan tersebut dirusak. Yang kedua itu ada grey hat. Grey hat itu adalah aktivitas ilegal yang dilakukan di mana si pelaku mengakses suatu jaringan dan mencuri data-data yang ada di dalam jaringan tersebut, lalu menjual data tersebut ke pihak lain. Jadi grey hat itu dia mencuri suatu data, tetapi bukan untuk dia gunakan, tapi dia menjual kembali data tersebut ke pihak-pihak yang mencari suatu kelemahan dari perusahaan. Kalau white hat itu aktivitas ilegal yang dilakukan hanya untuk menguji sistem. Biasanya white hat itu disewa oleh perusahaan yang bertujuan untuk menutupi kelemahan perusahaan tersebut agar tidak diketahui oleh pesaing-pesaing bisnisnya. Jadi kerja white hat itu dia mencoba dia bersifat baik, dia hanya membantu perusahaan mencari sebuah kemungkinan hacker-hacker dari luar yang ingin menerobos masuk. Jadi setelah dia tahu kemungkinan yang dapat masuk ke jaringan tersebut, nah lalu dia kasih tahu perusahaan agar perusahaan bisa memperbaiki sistem keamanan data tersebut. Yang kedua itu ada crackers. Crackers itu adalah seorang yang mengakses komputer atau jaringan secara ilegal, tetapi memiliki maksud untuk menghancurkan data, mencuri informasi, atau tindakan berbahaya lainnya. Hackers dan crackers memiliki kemampuan yang berbeda, walaupun aktivitas yang mereka lakukan itu sama. Aktivitas yang dimaksud itu adalah memasuki suatu jaringan, merusak, mencuri data secara ilegal. Perbedaan hacker dan crackers itu, hacker mampu masuk ke dalam jaringan dan menciptakan sebuah program atau sistem di dalam jaringan yang diaksesnya, sehingga hacker tidak perlu keluar masuk secara sering ke jaringan tersebut. Sedangkan crackers hanya mampu masuk, merusak dan mencuri data di dalam suatu jaringan, dia tidak mampu menciptakan suatu program seperti hackers, sehingga membuat crackers harus kembali masuk jika crackers ingin kembali mengambil data dalam suatu jaringan tersebut. Yang ketiga ada script kiddies. Script kiddies itu biasa bisa disebut juga sebagai pemain baru yang masih belajar. Script kiddies sama seperti cracker, tetapi karena dia pemain baru, script kiddies masih memiliki teknik, skill, dan pengetahuannya masih rendah. Biasanya script kiddies ini setelah berhasil masuk ke dalam suatu jaringan, script kiddies secara sengaja meninggalkan identitasnya dan meninggalkan pesan-pesan yang bersifat mengancam atau teror gitu. Yang keempat ada corporate spies atau mata-mata perusahaan. Seseorang yang memiliki keterampilan yang sangat baik dalam mengoperasikan komputer serta jaringan, dan
biasanya dipekerjakan oleh perusahaan untuk masuk ke komputer tertentu dan untuk membantu mengidentifikasi risiko keamanan dalam organisasi mereka sendiri. Biasanya perusahaan yang tidak bermoral menyewa mata-mata perusahaan ini untuk mendapatkan keuntungan yang kompetitif. Selanjutnya ada unethical employees atau etika buruk pegawai. Etika buruk pegawai itu adalah aktivitas ilegal yang dilakukan oleh pegawai perusahaan untuk mengetahui kelemahan perusahaan dan menjual data yang bersifat rahasia dan pribadi kepada orang lain guna mendapatkan keuntungan finansial secara pribadi. Yang keenam itu ada cyber extortionist. Itu adalah aktivitas ilegal yang dilakukan dengan motif pemerasan. Biasanya setelah pelaku mengetahui rahasia, kelemahan, dan keamanan suatu jaringan perusahaan, pelaku akan mengirimkan sebuah pesan kepada perusahaan yang di dalamnya berisi sebuah ancaman bahwa pelaku akan menyebarkan informasi tersebut kepada orang lain jika tidak memberi mereka itu sejumlah uang yang ia inginkan. Yang ketujuh ada cyber teroris, yaitu aktivitas ilegal yang dilakukan seseorang dengan menggunakan sebuah jaringan atau internet untuk menghancurkan atau merusak komputer untuk alasan politik. Ada contoh-contoh risiko keamanan komputer, yaitu pertama ada internet dan serangan jaringan. Itu terjadi ketika komputer terhubung ke jaringan atau internet, maka risiko akan muncul. Contohnya itu seperti virus. Ketika kita online atau menggunakan komputer tersebut, banyak virus yang bisa menyerang dan menginfeksi komputer kita. Yang kedua itu adalah akses yang tidak diizinkan. Jadi akses-akses yang tidak diizinkan itu berusaha menerobos masuk ke komputer kita. Yang ketiga ada kegagalan sistem atau sistem failure. Biasanya itu terjadi akibat tegangan listrik yang berubah-ubah. Keempat ada information thief atau kehilangan informasi. Kelima itu ada software thief atau kehilangan perangkat lunak. Yang keenam ada hardware thief atau kehilangan perangkat keras. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang Internet and Network Attacks. Internet and Network Attacks terjadi ketika informasi ditransmit, maka menimbulkan risiko tinggi dibanding kita menjaganya sendiri. Untuk menjaganya, kita dapat mengamankan jaringan dengan cara menggunakan online security service. Online security service itu adalah sebuah website yang dapat mengevaluasi komputer untuk memeriksa tingkat kerentanan internet atau email. Selanjutnya ada komputer virus, worm, trojan horse, dan rocket. Pertama-tama saya ingin menjelaskan definisi virus. Virus adalah sebuah program komputer yang berpotensi merusak yang mempengaruhi atau menginfeksi komputer secara negatif dengan mengubah cara kerja komputer tanpa sepengetahuan atau izin pemilik. Setelah virus menginfeksi komputer, ia dapat menyebar ke seluruh dan dapat merusak file dan sistem perangkat lunak termasuk sistem operasi. Selanjutnya itu ada worm. Worm itu adalah sebuah program yang dapat menggandakan dirinya berulang kali. Misalnya dalam memori atau pada jaringan, dengan memanfaatkan sumber daya dan mungkin mematikan komputer atau jaringan. Selanjutnya ada Trojan Horse. Trojan Horse itu adalah sebuah program yang bersembunyi di dalam suatu komputer atau dia terlihat sebagai program yang sah. Tetapi dia itu sangat berbahaya bagi komputer. Dia tidak seperti virus atau worm. Trojan Horse tidak bisa menduplikasi dirinya sendiri ke komputer lain. Selanjutnya ada Rocket. Rocket adalah sebuah program yang bersembunyi di komputer dan memungkinkan seseorang dari lokasi terkecil
atau terpencil untuk mengambil kontrol penuh dari komputer tersebut. Setelah Rocket terinstall, pembuat Rocket bisa beraktivitas dan mengakses file pada komputer remote. Meskipun Rocket dapat memiliki penggunaan yang sah, seperti dalam penegakan hukum, penggunaannya dalam kegiatan keji dan ilegal ini berkembang pesat. Selanjutnya ada komputer, virus, worm, trojan, dan Rocket diklasifikasikan sebagai malware. Malware itu singkatan dari malicious software, di mana malicious software itu dapat bekerja tanpa sepengetahuan pengguna dan secara sengaja merusak atau merubah sistem operasi. Ciri-ciri komputer yang terinfeksi virus, worm, trojan horse, dan Rocket memiliki gejala seperti yang pertama itu sistem operasi berjalan lebih lambat dari seharusnya. Yang kedua, persediaan memori lebih rendah daripada yang diharapkan. Ketiga, file mendadak rusak. Keempat, muncul pesan atau gambar pada screen display. Kelima, adanya musik dan suara yang berputar secara tidak teratur. Yang keenam, hilangnya program dan file. Ketujuh, program dan file tidak dapat bekerja secara tepat. Yang kedelapan, muncul program dan file secara misterius. Yang kesembilan, berubahnya sistem operasi. Yang kesepuluh, sistem operasi tidak dapat bekerja secara normal. Yang ke-11, sistem operasi dapat mati secara tiba-tiba. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang safeguard against computer virus and other malware. Metode-metode yang menjamin komputer atau jaringan terlindung dari virus dan malware lainnya yang tidak ada, itu ada pertama ada Trust source adalah sebuah organisasi atau seseorang yang Anda percaya tidak akan mengirim file yang terinfeksi virus. Yang kedua, ada antivirus, program pelindung komputer terhadap virus dengan cara mengidentifikasikan dan menghapus virus komputer yang ditemukan dalam memori pada media penyimpanan atau file yang rusak. Yang ketiga, ada virus signature atau virus definition. Virus definition adalah mengetahui pola tertentu dari kode virus. Yang keempat adalah inoculate. Itu adalah sebuah file program antivirus yang merekam informasi seperti ukuran file dan tanggal pembuatan file. Yang kelima adalah quarantine. Adalah daerah yang terpisah dari hard disk yang menyimpan file yang terinfeksi sampai infeksi dapat dihapus. Virus hot adalah sebuah pesan email yang memperingati pengguna dari virus atau malware lainnya. Selanjutnya ada bonnet. Bonnet adalah sebuah komputer yang terhubung ke jaringan seperti internet yang digunakan sebagai bagian dari jaringan yang menyerang jaringan lain. Biasanya bonnet itu bertujuan jahat. Komputer yang beroperasi tanpa perintah pemiliknya dikenal sebagai atau disebut sebagai zombie. Sebab pemiliknya tidak menyadari komputer dikendalikan jarak jauh oleh orang luar. Selanjutnya ada DOS attack, yaitu serangan yang bertujuan untuk mengganggu akses komputer untuk layanan internet seperti web atau email. Selanjutnya ada backdoor. Backdoor itu adalah sebuah program atau rangkaian instruksi dalam sebuah program yang memungkinkan pengguna untuk melewati kontrol keamanan saat mengakses sebuah komputer atau jaringan. Spoofing. Spoofing itu adalah teknik penyusup yang berguna untuk membuat jaringan atau transmisi internet tanpa sah ke komputer korban dan jaringan. Spoofing punya dua tipe, yaitu ada email spoofing. Email spoofing terjadi ketika alamat pengirim atau komponen lain dari header email yang berubah menjadi muncul email berasal dari pengirim yang berbeda. Yang kedua adalah IP spoofing. Terjadi ketika penyusup jaringan percaya bahwa alamat IP-nya dikaitkan dengan sumber yang terpercaya.
Selanjutnya ada firewall. Itu adalah hardware atau software yang melindungi sebuah sumber daya jaringan dari intrusi pengguna pada jaringan lain seperti internet. Selanjutnya ada intrusion detection software. Itu bekerja secara otomatis, menganalisa semua lalu lintas jaringan, menilai kerentanan sistem, mengidentifikasi setiap penggunaan yang tidak sah, dan memberitahukan administrator jaringan pola perilaku yang mencurigakan atau pelanggaran sistem. Terakhir ada honeypot. Honeypot itu adalah sebuah komputer rentan yang telah diatur untuk menarik penyusup untuk masuk ke dalamnya. Honeypot memungkinkan organisasi untuk belajar bagaimana penyusup yang mengeksploitasi jaringan mereka dan juga berusaha untuk menangkap pelaku yang telah melakukan kerusakan di tempat lain pada jaringan mereka. Jadi, honeypot itu sebenarnya jika kita terjemahkan dalam Indonesia, honey itu kan madu, pot itu adalah tempat. Jadi, honeypot itu bisa diartikan sebagai tempat atau wadah madu. Honeypot ini sebenarnya digunakan untuk menolong server. Sehingga jika ada hacker yang ingin menerobos masuk ke server suatu komputer, sebenarnya si hacker itu dialihkan di honeypot tersebut. Honeypot itu seperti server buatan, jadi data-datanya yang di dalam honeypot juga data-data palsu, sehingga hacker yang masuk ke server itu sebenarnya dia mencuri data-data palsu, sehingga data yang dia ambil pun tidak akurat dan data perusahaan tersebut masih terjaga keamanannya. Sekian penjelasan dari saya tentang computer security. Selamat siang dan terima kasih.